Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu, Yesus. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari naikkan syukur-Mu. Katakan, dengan aku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan aku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, kami mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, benar Yesus. Kau Allah yang setia Bapa. Itu terbukti dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau Bapa-Ku yang setia, sekali lagi ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Bapa, kami sangat bersyukur kepadamu di tengah-tengah ibadah kami ini. Mulut kami dapat mengucapkan ungkapan hati kami bahwa Engkau adalah Bapa kami yang setia. Dan karena itu Tuhan, kami ada dalam ibadah ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur.
Betapa pada waktu bahkan kami tidak setia kepadamu, firman-Mu mengatakan Engkau tetap setia, karena Engkau tidak bisa menyangkal jati dirimu, karaktermu, bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Ampuni kami Tuhan pada waktu kami tidak setia. Jadikan kami juga setia supaya kami mempunyai karakter yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati kami untuk firman-Mu diberitakan kepada kami, supaya dapat kami renungkan, tapi yang terlebih penting lagi, kemudian dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Sebab hanya dengan cara itu kami percaya, maka hidup kami akan dapat kami nikmati dalam kelimpahan berkat Tuhan. Tuhan, berkatilah pemberitaan firman-Mu dari awal sampai kepada akhirnya. Tuntunlah dengan kuasa Roh-Mu, karena Roh-Mu adalah Roh kebenaran yang membawa kami ke dalam seluruh kebenaran. Saat yang teduh ini kami serahkan dalam pimpinan Roh Kudus, diberkati dan dipimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman Tuhan, dan semua yang menyambut firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silahkan duduk kembali saudara-saudara. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan. Pada pagi hari ini kita dapat beribadah dan menyembah kepada Dia. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita saudara-saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang boleh diberi judul The Heaven's Idol, ya, idolanya surga, atau barangkali apa yang boleh dikatakan apa yang Tuhan itu menjadi heran atau kagum. Ya. Nah, sebagai orang-orang percaya kita biasanya bisa merenungkan bahwa kasihan ya ada orang-orang yang hidup di dunia ini padahal mereka itu diciptakan oleh Tuhan. Namun demikian mereka itu sama sekali tidak mengagumi Tuhan. Mereka tidak membanggakan Tuhan. Mereka tidak menjadikan Tuhan itu dia adalah yang luar biasa gitu. Apalagi kalau dia adalah anak Tuhan. Anak Tuhan tapi tidak membanggakan Tuhan, tidak mengagumi Tuhan. Saya kira akan lebih baik kalau kita jadi anak Tuhan karena kita berpengalaman dengan Tuhan, lalu kita akan menjadi anak Tuhan yang mengagumi Tuhan. Kita bangga dengan Tuhan. Saya percaya kalau begitu Tuhan pasti juga rasa bagaimana gitu, karena kita membanggakan Dia, kita mengagumi Dia, ya, kita membuat Dia seperti heran dalam kehidupan saya. Tapi topik yang akan saya ajak saudara-saudara itu merenungkan pagi hari ini bukan soal kita mengagumi Tuhan. Tapi bagaimana Tuhan itu bisa mengatakan, aku ini bangga, aku kagum dengan anakku yang ini. Dan saya pikir itu sedikit level yang lebih atas lagi. Moga-moga kalau Tuhan ditanya oleh kita, Pak bagaimana dengan Pak itu atau saudara saya itu gitu. Lalu Tuhan, aku bangga dengan dia itu. Saya kira suara surga seperti itu yang sangat kita nanti-nantikan. Kalau nama kita disebut, aku bangga dengan anakku yang itu. Nah itu yang saya maksudkan untuk kita renungkan pagi hari ini. Dan kita akan mempelajarinya dari satu kisah ketika Tuhan Yesus Kristus masih ada di muka bumi ini. Allah Putra menjelma jadi manusia itu, lalu dia akan banyak berkomunikasi dengan banyak orang dan diantaranya nanti dia akan ketemu dengan seseorang ini yang menurut saya dikagumi gitu, dipuji di depan orang. Dan moga-moga ini akan menjadi satu pelajaran yang luar biasa buat kita. Mari kita akan melihat di dalam cerita firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-8. Ayat 5 sampai ayat 13 itu adalah teks firman Tuhan yang ingin kita pelajari pada pagi hari ini. Dan saya akan ditolong kalau layar menayangkan firman Tuhan itu sehingga kita bisa membacanya bersama-sama barangkali. Demikianlah firman Tuhan, atau saudara-saudara memperhatikan pembacaan, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Ceritanya begini, ketika Yesus masuk ke Kapernaum adalah kota yang cukup besar di daerah Galilea pada waktu itu. Dan Yesus itu sebenarnya kan kita tahu dari kota kecil Nazaret, ya, tapi kemudian dia waktu sudah menjadi berpengaruh, kemudian dia tinggal di lebih banyak di Kapernaum, barangkali kayak orang tinggal di Sumber Pucung gitu, lalu kemudian ketika dia menjadi lebih terkenal maka dia tinggal di Malang sehingga akhirnya dia menjadi lebih terpakai untuk berbicara ke sana kemari. Nah itu adalah kota yang Yesus sering melakukan pelayanan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Klik. Ya. Teks berikutnya, ayat yang ke-6.
Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit. Hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh. Dan ia sangat menderita. Lalu Yesus berkata kepadanya, kepada perwira itu, aku akan datang untuk menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepada Yesus, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, apa saudara? Heranlah ia. Sebenarnya ini boleh juga dinyatakan kagumlah ia. Heran, ada rasa kagum di dalamnya, dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Tuhan Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel yang pada waktu itu adalah umat Allah. Ya, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur, dari barat, artinya bukan umat Allah, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu, umatku itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, boleh bilang ke neraka. Lalu Yesus berkata kepada si perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi pasti si Matius ini menceritakan cerita ini karena ingin memberitakan kepada orang-orang yang membacanya pada mula-mula dulu untuk mengatakan bahwa Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan seketika. Amin. Yesus juga punya kuasa untuk menyembuhkan tanpa harus datang di tempat di mana orang sakit itu berada. Ini kelebihannya Yesus barangkali daripada orang-orang yang lain. Nah, tapi di samping ada itu, saya lihat bahwa bagaimanapun juga Matius ini juga mengajak kita untuk memperhatikan bahwa hari ini ada kisah yang menarik. Dan ada ucapan Tuhan Yesus Kristus yang andai kata saudara dan saya memperhatikan baik-baik, sebaiknya hari ini kita bangun, saudara. Jangan tidur gitu. Apa maksud saya? Begini, Tuhan Yesus mengatakan, kamu nanti akan surprise. Di akhir zaman nanti ada orang dari barat, dari timur yang bukan Kristen, tapi ada di surga. Sementara orang-orang yang menyebut diri umatku itu akan ada di neraka. Kalau saya kontekskan kata-kata Tuhan Yesus pada waktu itu dengan umat Tuhan, dengan orang Israel, bunyinya kira-kira begini. Bagi saya ayat ini sungguh-sungguh menarik perhatian saya. Apa ini? Ini apa ini? Karena orang Israel itu adalah umat Tuhan yang sudah berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun memiliki firman dari Tuhan. Dan mereka memang dipilih Tuhan menjadi umat Tuhan. Tapi Tuhan Yesus katakan mereka akan menempati neraka. Sedangkan nanti akan ada orang dari barat, dari timur, dari mana-mana yang notabene bukan orang Israel, kalau sekarang berarti bukan orang Kristen, tapi akan ada di surga. Karena surga bukan tempatnya suatu bangsa terpilih, bukan tempatnya umat yang menyebut diri Kristen, tapi orang yang seperti perwira ini. Siapa perwira ini? Nah, mungkin yang itu yang menyebabkan kita, kok Tuhan Yesus ngomong gitu? Perwira ini bukan orang Israel. Perwira ini orang Roma. Kita tahu bahwa pada zaman itu hampir seluruh dunia sedang dikuasai Romawi, kekaisaran Romawi, termasuk daerah Palestina. Sehingga karena daerah Palestina dikuasai Romawi, maka Romawi mengirimkan gubernurnya. Kita tahu pernah ada gubernur namanya Pontius Pilatus, ya, ada gubernur yang lain-lain ada di situ, ya. Tapi kemudian juga tentara-tentaranya. Nah, ini adalah seorang perwira yang ditempatkan, ditugaskan di situ, orang Roma. Orang Roma abad pertama zaman Tuhan Yesus itu penyembah berhala. Kalau sekarang di Vatikan itu ada satu tempat ibadah
Kristiani yang besar, tapi pada abad pertama mereka penyembah berhala, tidak kenal dengan Tuhan Allah. Tapi orang itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, kalau gampangnya kita mengerti, nanti dia di surga. Sedangkan ini umat-umatku ini, Israel ini, mohon maaf, Kristen-Kristen ini gak masuk surga. Tuhan Yesus menunjuk apa? Tuhan Yesus menunjuk iman. Iman yang seperti ini yang menyebabkan orang menghuni surga. Menarik. Moga-moga menjadi bahan perenungan kita. Saya juga kadang waktu membaca ini, mohon maaf saudara, saya pernah, Tuhan, gimana kalau saya setiap minggu datang dalam ibadah, saya pagi sore doa, tapi akhirnya saya nemati neraka, kan gak mau kan gitu. Ya, yang jelas kita mengerti, sekarang mari kita belajar dari si perwira ini. Iman yang sejati dimiliki oleh si perwira ini menyebabkan dia nanti akan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di surga. Terpaksa hari ini kita harus belajar justru dari orang yang bukan umat Tuhan, tapi dikatakan Tuhan, ini idola surga ini gitu. Ya. Nomor satu, saudara, saya akan menunda untuk memberikan kepada kita deskripsi atau gambaran iman yang sejati itu seperti apa. Tapi waktu saya membaca teks ini, moga-moga saudara juga bisa mengiyakan dengan saya sekurangnya menemukan dua ciri sebagai buahnya, sebagai akibatnya kalau seseorang mempunyai iman yang sejati. Mohon tidak dibalik, nanti jangan sampai kita mengatakan begini, kalau saya mempunyai ini maka saya mempunyai iman yang sejati. Bukan. Kalau saya mempunyai ini berarti saya itu beriman sejati pada Tuhan. Bukan. Tapi kalau saya punya iman yang sejati, maka akhirnya saya menjadi orang yang seperti ini. Gitu. Dan itu adalah tandanya. Tandanya ada dua menurut saya dalam firman ini. Yang pertama, orang yang punya iman yang sejati, dia akan menjadi orang yang rendah hati. Kalau kita punya iman yang sejati, itu akibatnya, wujudnya, hasilnya, kita akan menjadi orang yang rendah hati. Nah, di mana bisa ditunjukkan mengenai kerendahan hati orang ini? Saya tulis di situ di Lukas pasal bukan di Lukas, tapi maksud saya di Matius. Ya. Tadi di Matius tadi dinyatakan begini. Nanti kita bandingannya ke Lukas. Tapi di Matius sendiri dikatakan begini. Ada seorang perwira. Nah, perwira ini bagus untuk kita selidiki. Sebenarnya kira-kira namanya perwira itu kan pangkatnya kan mulai dari letnan 2 sampai jenderal kan saudara ya. Kita tahu itu dalam militer. Ya, itu ada bahkan perwira dibagi 3 golongan, perwira rendah, perwira menengah, perwira tinggi, itu jenderal-jenderal perwira tinggi. Tapi ini perwira yang mana gitu loh. Ternyata dalam tulisannya Matius dulu ketika dia menulis pada abad pertama, karena bahasa Yunani menjadi bahasa internasional, dia seperti menulis dalam bahasa Inggris pada zaman sekarang gitu, maka dia memakai istilah ekatontarkos. Ekatontarkos itu waktu saya cek itu kira-kira perwira rendah paling tinggi itu berarti kapten atau perwira menengah. Nah kalau perwira menengah itu kalau di tempat kita namanya adalah kalau enggak mayor, letnan kolonel, itu kolonel. Jadi pangkatnya dia sekitar itu. Nah lalu kemudian saya katakan tadi, apa artinya ini kalau kita mengetahui ini? Pada waktu zaman pemerintahan Orde Baru dulu, kalau seorang itu berpangkat letnan kolonel atau kolonel itu setaranya biasanya menjadi bupati atau wali kota atau komandan kodim gitu kira-kira. Jadi saudara mulai membayangkan sekarang si Ekatontarkos ini kira-kira orang-orang setingkat itu. Tadi pada waktu hambanya sedang sakit, dia datang pada Tuhan meminta kesembuhan, lalu Tuhan Yesus mengatakan, oke, saya mau datang ke rumahmu untuk sembuhkan. Dia katakan apa? Tuhan nggak usah, nggak layak saya menerima Tuhan dalam rumahku. Oh, ini tanda kerendahan hati nih. Siapa dia? Dia seperti bupati, dia seperti wali kota. Lalu siapa Yesus? Mohon maaf, Yesus itu secara status sosial seperti gembel pada waktu abad pertama itu. Karena dia pernah mengatakan begini, serigala punya lubang, punya rumah, burung di udara punya sarang, punya rumah, tapi anak manusia tidak punya apa? Tempat untuk meletakkan kepalanya. Bukan tidak punya rumah, tapi bantal aja nggak gablek gitu loh. Jadi miskin sekali. Mohon maaf, biasanya
Kalau orang miskin dengan orang yang kaya, sekaya bupati, sekaya wali kota, siapa yang akan mengatakan saya nggak layak menerima Tuhan dalam rumahku? Siapa yang ngomong gitu? Yang kere, yang nggak punya apa-apa. Mana mungkin seorang wali kota mengatakan, ada seorang yang nggak punya apa-apa, aku nggak layak menerima engkau dalam rumahku. Hanya orang rendah hati yang bisa mengungkapkan ungkapan semacam itu. Luar biasa. Kenapa? Kok rendah hati? Nanti kita akan lihat coba orang rendah hati seperti apa. Nah, saya katakan ini saya bandingkan dengan Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 2. Coba kita baca karena ceritanya ini sama, cuma cerita yang tadi ditulis oleh Matius, ini sekarang ditulis oleh Lukas. Ini bagus sekali kalau dilihat dari kitab Lukas, karena Lukas mengatakan begini. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Ayat 2. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba. Coba mari kita baca sama-sama. Yang 1, 2, 3. Yang sangat dihargainya. Coba jangan dipindah dulu, tetap di sini. Perhatikan kata yang saya minta saudara baca. Yang sangat dihargainya. Dia punya hamba, punya budak, punya babu, punya jongos. Tapi firman Tuhan mengatakan dia sangat menghargainya. Yang menulis Injil Lukas ini dokter. Dokter itu biasanya pinter. Dan dia kalau nulis biasanya sangat tepat tulisannya. Nggak asal-asalan. Bukan hanya itu, tapi dia nulis kitab suci, sehingga pada waktu dia nulis, pasti dia diurapi Roh Kudus. Sehingga kalau Lukas menulis, si perwira itu sangat menghargai budaknya itu atau jongosnya itu. Dan ternyata itu nggak benar, pasti Roh Kudus kata, Lukas nggak boleh diteruskan. Itu nggak betul, karena perwira itu sebenarnya tidak menghargai. Tapi gara-gara Roh Kudus tahu bahwa hati perwira itu memang benar-benar menghargai pembantunya, budaknya, hambanya, jongosnya, itu sangat menghargai. Maka akhirnya Roh Kudus katakan, teruskan Lukas, teruskan, karena memang itu adalah hati dari si perwira itu. Rasul Paulus dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang ketiga pernah mengatakan, orang yang rendah hati itu menganggap yang lain lebih utama. Tidak peduli siapa mereka, siapa statusnya, apa statusnya. Tapi kalau dia orang lain, dia dianggap lebih utama dari dirinya sendiri. Jadi perwira ini mempunyai iman yang sejati sehingga menyebabkan dia menjadi orang yang rendah hati. Saya sempat merenung ketika saya mulai membuat perenungan ini. Tuhan, apakah bawahan saya merasa saya menganggap mereka lebih utama dari saya? Apakah pembantu rumah tangga saya bisa mengatakan bahwa Tuhan itu loh atau Bapak itu loh menganggap saya ini penting atau berharga? Kerendahan hati yang sejati, tesnya kiranya sampai ke tingkat itu. Kalau kita bertanya kepada hamba seseorang dan dia tidak mengatakan seperti itu, kayaknya kita mesti perlu belajar terus untuk beriman yang sejati supaya akhirnya membuahkan buah kerendahan hati. Saya bersyukur pada Tuhan, bukan Kristen dahulunya menjadi Kristen, dan ketika menjadi Kristen syukurnya saya itu digembalakan oleh hamba-hamba Tuhan yang rendah hati, terutama yang memuridkan saya pada waktu saya SMA itu. Luar biasa, orangnya rendah hati, luar biasa. Orang itu padahal sudah berkaliber internasional pada waktu saya masih SMA. Tapi dia itu orangnya perhatian kepada orang lain kok luar biasa. Selalu saja tiap ketemu dengan orang lain selalu akan nundukkan dirinya, tanda kerendahan hatinya dia. Dan dia bisa mengingat bahkan anak-anak sekolah minggu namanya. Kalau bukan karena menganggap anak itu utama, nggak mungkin dia ingat namanya. Orangnya memang sudah terkenal sekali sebagai orang yang rendah hati. Sampai satu kali ada seorang pendeta muda bertanya kepada beliau, Om itu kok bisa sih jadi rendah hati kayak gitu. Padahal Om itu ya
luar biasa ya, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, pinter. Kok luar biasa rendah hati. Kasih tahu dong Om, kira-kira falsafahnya Om itu apa? Orang itu tidak juga mengatakan dengan ketinggian hati. Biasanya, loh Mas, saya ini belajar dari itu loh, dari air, dia bilang gitu. Maksudnya apa Om? Lalu beliau mengatakan, air itu kalau oleh kehendaknya sendiri, dia selalu mencari tempat yang rendah oleh kehendaknya sendiri. Perhatikan, air selalu cari tempat yang rendah. Gara-gara dia mencari tempat yang rendah, maka waktu kita membutuhkan sampai kita angkat dia gitu loh. Gara-gara dia selalu oleh dirinya sendiri, dia selalu cari tempat yang rendah. Dia nggak pernah pusing kapan saya harus ditinggikan. Sehingga semua yang lain sifatnya selalu meninggikan dia. Selalu meninggikan dia. Oh cocok ya. Firman Tuhan kan mengatakan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Tapi barang siapa yang meninggikan diri, ya jatahnya direndahkan kan gitu. Luar biasa itu. Kedua, saya kemudian sekolah Alkitab. Rektor saya dulu yang akhirnya saya menggantikan beliau. Orangnya rendah hati, kaliber internasional juga. Tapi beliau itu, kalau misalnya mau memasuki ruangan, dalam suatu pertemuan yang ramai gitu, beliau adalah wakil ketua umum dari satu gereja yang besar. Tapi kemudian pada waktu mau memasuki ruangan, pas barengan dengan orang lain gitu. Maka beliau mengatakan, silahkan lebih dulu, silahkan. Dia tidak menganggap dia harus lebih utama walaupun dia adalah wakil ketua umum. Aduh, itu bukan sifat yang dibuat-buat karena saya bergaul dengan beliau hampir tiap hari. Selalu menganggap yang lain lebih utama. Saudara-saudara, kiranya Tuhan akan tolong kita supaya kita memiliki iman yang sejati. Amin. Karena iman itu juga pemberian Tuhan, tapi juga kita pertemukan dengan kerinduan kita. Sehingga iman yang sejati itu akan membuahkan kerendahan hati seperti itu. Ciri yang kedua adalah, kalau kembali kepada kitab Matius tadi, maka orang yang punya iman yang sejati itu akhirnya akan menjadi orang yang punya kepedulian yang sangat besar. Dia penuh dengan belas kasihan kepada orang lain. Itu buahnya akhirnya. Ya, coba perhatikan di dalam pembacaan teks kita tadi, boleh dilihat di dalam kitab Matius. Pasal yang ke-8, ayat yang ke-5, lalu kita akan membaca kembali teks itu, maka kita akan melihat hal ini. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira, Ekatontarkos tadi, mendapatkan Yesus dan memohon kepada Yesus. Ayat yang ke-6. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Kalau kita melihat kerendahan hatinya dia tadi, kalau kita melihat tulisan Lukas mengenai dia tadi, pasti mengungkapkannya kira-kira begitu. Dia sangat menderita. Sebagai tanda orang ini memang penuh perhatian luar biasa. Yang sering saya dengarkan ungkapan saudara adalah pembantu yang mengungkapkan ungkapan begitu mengenai tuannya atau nyonyahnya biasanya. Tapi ini tuan loh. Ini Letnan Kolonel loh. Hambaku sangat menderita, penuh dengan perhatian. Urusannya banyak, tapi ketika ketemu Yesus, dia peduli kepada hambanya, kepada pembantunya. Jos. Nah, Lukas akhirnya memberikan deskripsi apa mengenai orang ini. Coba Lukas pasal yang ke-7 tadi. Ayat yang ke-3, 4, dan 5 saya kira ya. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya. Jadi rupanya yang akhirnya datang pada Yesus bukan dia sendiri, tapi orang tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya itu. Mereka datang kepada Yesus dan mereka itu tua-tua Yahudi tadi datang pada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongan Yesus, mengatakan begini, Yesus, iya si perwira itu layak loh engkau tolong. Karena apa? Ayat yang ke-5 mengatakan, sebab ia mengasihi bangsa kita. Orang Roma mengasihi yang dijajah. Ya. Dan dialah yang menanggung pembangunan langgar kami. Rumah ibadat ini bukan bait Allah. Rumah ibadat ini sinagog. Rumah ibadat ini rumah ibadat kecil-kecil, langgar-langgar gitu. Cepel-cepel gitu.
Artinya apa? Dia penyembah berhala, tapi dia ternyata kepeduliannya lintas batas, lintas bangsa, lintas agama. Namanya kepedulian atau belas kasihan itu nggak boleh dibatasi oleh kepercayaan atau ras. Kalau namanya kepedulian masih dibatasi oleh ras, namanya bukan kepedulian. Kepedulian itu akan meluap-luap seperti banjirnya air yang akan menyapu siapa saja sejauh mereka adalah orang yang perlu untuk ditolong. Kalau orang punya iman yang sejati, akhirnya dia akan punya kepedulian dan belas kasihan yang besar kepada siapa saja yang dijumpainya. Kita sampai kepada pertanyaan yang utama tadi, Pak, kalau gitu apa sih maksudnya punya iman yang sejati itu? Gitu ya. Kalau dari perwira ini, saudara, maka saya melihatnya ada dua aspek. Kalau orang mempunyai iman yang sejati itu sebenarnya maksudnya apa? Yang pertama, kalau punya iman yang sejati itu berarti 100% apa? Percaya firman. Tolong saudara-saudara perhatikan, saya tulis di sini secara matematis 100%, bukan 99 atau 98. 100%. Dari mana? Bisa diketahui. Kemudian ketika Tuhan Yesus mengatakan, oke, saya tak masuk pergi ke rumahmu untuk menyembuhkan hambamu. Perwira mengatakan, Tuhan, nggak usah. Aku nggak layak menerima Tuhan datang ke rumah saya. Tapi kemudian dia mengungkapkan alasannya. Alasannya begini loh. Karena begini Tuhan, saya ini kan punya bawahan. Bawahan-bawahan itu kalau saya suruh, pergi. Misalnya kapten, misalnya sersan 2, apalagi prajurit 1. Pergi. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan, perginya kapan Tuhan? Gitu. Saya pergi dengan siapa Tuhan? Tidak ada. Semua bawahan saya, tiap kali saya katakan, pergi. Maka dia kata, siap komandan. Saya katakan kepada prajurit yang lain, datang. Tidak ada yang akan, sebentar ya Tuhan, tidak ada. Siap komandan, itu perintah. Tadi ada kata yang ketiga, kerjakanlah ini atau kerjakanlah itu. Loh, katanya sepatah kata, kok 2 kata Pak? Kebetulan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris 2 kata. Tapi dalam bahasa aslinya 1 kata. Menarik. Jadi 1 kata saja, kerjakan ini, maka akan dikerjakan. Dia punya pengalaman itu. Lalu kemudian dia bicara mengenai, saya punya atasan, para jenderal itu. Dan kalau para jenderal itu katakan apa saja kepada saya selalu harus katakan siap. Artinya apa? Dia mau tempatkan Yesus sebagai jenderalnya para jenderal. Tidak ada yang lebih tinggi dari dia, daripada Yesus. Sehingga maksudnya dia kira-kira begini, penyakit ini kan cuma prajurit. Saya percaya kepada firman-Mu Tuhan, karena Engkau jenderalnya para jenderal. Katakan saja sepatah kata, kami enggak perlu terlalu banyak kata-kata Tuhan seperti pengkhotbah hari ini. Gitu. Pengkhotbah hari ini ngomongnya banyak. Tapi kalau Tuhan, 1 kata saja, dahsyat. Apa yang kira-kira diinginkan oleh si perwira ini Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus katakan, sembuh. Dan Tuhan Yesus tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Hanya 1 kata, dia imani bahwa Yesus itu 1 kata cukup. Saudara-saudara, waktu Allah menciptakan alam semesta, kata pertama, jadilah terang. Itu dalam bahasa-bahasa tertentu, itu 1 kata saja. Dan terang itu jadi dengan sangat sempurna. Itu maksudnya orang beriman. Firman Tuhan ini dikatakan ya dan amin. Tidak dipertanyakan sama sekali. Dipercayai 100%. Dipercayai 100%. Dan itu adalah orang yang beriman yang sejati. Lebih daripada semua tulisan manusia yang lain, firman yang tertulis ini penuh dengan otoritas. Dan kalau kita punya iman seperti itu, nah itu iman yang sejati.
Saudara-saudara nanti kalau di rumah silahkan periksa. Menarik caranya Matius meletakkan cerita ini. Karena dalam cerita-cerita sebelumnya dan cerita sesudahnya itu ada cukup banyak hal yang dimana ada penunjukan kuasa-kuasa. Contohnya murid-murid pada waktu itu hampir tenggelam karena oleh badai yang luar biasa. Lalu Tuhan Yesus dibangunkan dan kemudian Tuhan Yesus menghardik semua gelombang dan tofan itu. Katakan berapa kata? 1 kata. Apa yang dikatakan Yesus? Diam. Diam. Karena yang ngomong jenderalnya para jenderal. Nanti ada orang yang dirasuk setan. Dan pada waktu Yesus menghadapi orang yang dirasuk setan, 1 kata. Pergi. Pergi mereka. Matius itu pintar itu. Silakan nanti cek ya dalam pasal 8, pasal 9. Ada banyak hal yang Yesus hanya katakan 1 patah kata. Saudara-saudara, ini menenangkan hati kita. Saudara tidak perlu banyak kata Tuhan. 1 kata. Kalau kita berkekurangan, Tuhan katakan jadilah cukup. Cukup. Kalau kita sakit, sebenarnya kita cuma perlu 1 kata dari Tuhan. Sembuh. Kalau kita bingung, cuma perlu 1 kata dari Tuhan. Damai sejahtera. Dan biarkan iman kita mencapai level seperti itu. Yang benar-benar mengimani tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan. Lalu dari sifat yang seperti itu, maka iman ini akan mengerjakan ciri yang kedua, yaitu dia akan 100% mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Perwira ini tidak mencari pertolongan dari mana-mana karena dipandang Tuhan adalah jenderalnya para jenderal. Engkau saja beres. Makanya ketika Tuhan mengatakan, pulanglah hambamu sembuh. Dia tidak lagi bertanya-tanya, sembuh atau enggak sembuh. Dia mempercayakan diri, mempercayakan urusannya 100% pada Tuhan. Memang benar akhirnya Matius mengatakan bahwa pada waktu dia pulang, dia lihat hambanya sembuh. Mungkin tidak diceritakan di sini, tapi dari firman tadi sangat jelas. Dia pasti bertanya, jam piro tadi warase? Rupanya waktu Yesus mengatakan hambamu sembuh, dia lihat jam rupanya. Jamnya persis, menitnya persis, detiknya persis. Karena dia mempercayakan urusannya sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam hal mempercayakan diri sepenuhnya pada Tuhan ini saya pernah diberkati oleh kesaksian tertulis yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang kalau saya sebut namanya mungkin sudah kenal di Indonesia ini. Satu kali dia diundang untuk KKR, saya kira seminggu atau 2 minggu saya lupa itu, di Thailand. Dan jadwalnya padat karena memang hamba Tuhan ini sedang dipakai waktu itu oleh Tuhan. Nah, terus kemudian satu hari pas hari libur, maka panitia memutuskan untuk memberikan istirahat kepada hamba Tuhan ini. Hari itu dilowongkan, tidak ada KKR gitu. Lalu kemudian hari itu juga hamba Tuhan ini diajak untuk pergi ke kebun binatang, dan biasalah di Thailand yang paling menarik adalah melihat permainan gajah-gajah. Lalu kemudian pergi ke sana ya, baru-baru ini juga saya sama Bu Esther pas ke sana sempat masih melihat permainan gajah-gajah yang sangat terampil luar biasa itu. Lalu mereka menunjukkan kepiawaian ya, kepandaian si gajah-gajah itu. Suruh ngelompat ini, suruh masukkan bola ke gol dan sebagainya, dan semuanya sudah jadi. Lalu kemudian pada waktu sudah banyak pertunjukan gajah-gajah itu ditunjukkan, saya juga yang terakhir kemarin gajah-gajah suruh ngelukis itu luar biasa itu. Ya, gajah besar, gajah kecil ngelukis dua-dua. Lalu gajah kecil menunjukkan kenakalannya, setengah jalan ngelukis, belum selesai ditinggalkan. Waduh, apa yang terjadi? Gitu. Ternyata gajah besar setelah menyelesaikan lukisannya dia, tahu-tahu dia pergi ke tempatnya gajah kecil itu, lalu kemudian meneruskan lukisannya gajah kecil dan jadi bagus. Kok kayak sekolah? Nah, pikir-pikirnya luar biasa, gajah loh kok bisa menyelesaikan lukisannya gajah lain tuh. Itu memang luar biasa gajah-gajah Thailand menurut saya. Nah, lalu kemudian akhirnya si pemimpin acara mengatakan, waduh, ini saudara tinggal pertunjukan yang terakhir ini.
Kita ini ada gajah-gajah ini dari gajah yang terbesar kedua ini sekarang mau menunjukkan kepayaannya saudara, tapi dengan bekerja sama dengan saudara penonton. Mari saya minta para turis silahkan tidur di tikar-tikar ini kami telah siapkan. Nanti gajah-gajah itu akan dikasih musik, lalu akan nari-nari dan dipastikan bahwa tidak ada di antara saudara-saudara yang akan keinjak oleh gajah ini. Mula-mula agak khawatir, tapi karena pemimpin acaranya pintar sekali, akhirnya mereka mau semua tikernya habis ditiduri oleh turis-turis. Memang betul akhirnya gajah yang kedua itu mulai beraksi dan waduh dia nari tanpa menyentuh satu tubuh pun. Walaupun mereka begini ya tapi enggak kena. Lalu gajah ini seperti mulai mengganggu di antara mereka. Tahu-tahu kakinya yang besar itu ditaruh di atas perutnya, tapi masih ada jarak kira-kira 20 cm dulu. Tapi orang yang mau taruh itu kan masih takut, lari di atas dadanya orang lain, lalu lari sampai akhirnya semua orang yang belum diganggu gajah pun akhirnya lari. Terus pemimpin acaranya bilang, ayo saudara, masih sisa satu gajah terbesar belum loh. Kok saudara-saudara sudah hilang semua? Ayo. Nggak ada yang berani. Waduh, sunyi sepi akhirnya. Terus pemimpin acara, sudahlah kalau gitu siapa saja, nggak harus turis, siapa yang berani, mari datang sini. Datang seorang anak remaja putri, umur 12-13 tahun, langsung tidur di tikar paling tengah, gajah yang terbesar, mulai beraksi, musiknya rock and roll. Aduh, diganggu-ganggu, tapi dia tetap saja tenang. Lalu kemudian gajah itu mulai lakukan tadi, taruh di atas perutnya, tapi kakinya itu. Tapi anak ini tetap tenang aja. Sampai akhirnya gajah itu menunjukkan kayak gregetan gitu. Belalainya dijulurkan, dililitkan ke pinggangnya si anak itu, lalu kemudian anak itu mulai diangkat ke atas. Penontonnya juga itu. Takut sudah. Sampai terakhir anak itu seperti mau dibanting, tapi kira-kira jarak 15 cm diturunkan dengan pelan. Jadi semua penonton. Pemimpin acara yang datang. Saudara heran? Kenapa anak ini tenang? Lihat orang yang di pojok sana itu. Anak ini adalah anaknya si pawang gajah yang ada di sana itu. Dia berani karena dia sudah dipesan sama papahnya. Gajah itu sudah saya latih. Tidak mungkin dia akan membuat kamu celaka. Ayo sana. Dia percaya kepada kata-kata papahnya dan mempercayakan diri kepada papahnya. Waktu hamba Tuhan itu dengar penjelasan dari pemimpin acara, air matanya menetes dan mengatakan, Tuhan, kadang-kadang saya sebagai hambamu tidak percaya kepada Engkau, bahkan seperti anak kecil ini kepada bapaknya. Padahal Engkau adalah Bapa yang terbukti sangat baik sepanjang masa. Jadikan saya anakmu yang mempercayakan diri sepenuhnya kepadamu. Amin. Mari kita akan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, firman Tuhan ini sungguh luar biasa, menyentakkan perhatian kami, karena bagaimana orang yang bukan umat-Mu Engkau puji, Engkau banggakan Tuhan. Hanya karena satu faktor, yaitu dia punya iman yang sejati kepada Engkau. Tuhan, kami umat-Mu, kami tidak ingin menjadi umat yang tidak punya iman yang sejati. Karena Engkau adalah pengarunia iman kepada kami yang bekerja sama dengan hati kami. Maka kami mohon Engkau Tuhan karuniakan kepada kami iman yang sejati itu. Dan kami akan menanggapinya secara positif. Sehingga akhirnya kami akan menjadi anak-anak-Mu yang akan secara kekal bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya. Pagi hari ini kalau ada di antara saudara-saudara kami yang datang dalam ibadah ini dengan keperluan-keperluan khusus, hamba-Mu mengungkapkan ungkapan hati mereka, katakan sepatah kata, katakan sepatah kata kepada urusan kami, kepada urusan keluarga kami, kepada urusan bisnis kami, kepada urusan gereja kami. Tuhan, katakan sepatah kata yang kami perlukan itu.
Dan kami percaya itu akan jadi untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan kami. Sepulang dari ibadah ini, tolonglah kami untuk belajar beriman yang sejati kepada Engkau, sehingga kami akan menikmati segala macam yang Kau sediakan yang baik untuk kami sekalian. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu karena Engkau yang patut menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami merespon kepada firman ini. Amin, amin, amin. Mari. Shalom, atas nama GPI Hope kami mengucapkan terima kasih Pak buat pelayanan Bapak. Tuhan Yesus memberkati Pak Gatut. Saya langsung ke pengumuman. Bagi yang ingin mengikuti ibadah tatap muka, harap mendaftar lebih dulu di grup WA gereja. Bagi yang tidak hadir pada ibadah tatap muka, bisa mengikuti ibadah ini melalui YouTube sekitar jam 2 siang. Linknya akan diinformasikan melalui grup WA gereja. Mari kita membangun misbah doa setiap jam 8 malam, seperti yang sudah diumumkan di grup WA. Ajak anggota keluarga untuk membangun hubungan dengan Tuhan lebih dalam lagi. Doa malam tetap hari Rabu jam 7 malam. Tolong hadir 15 menit sebelumnya. Ingin hadir, harap mendaftar pada grup WA untuk pengaturan kursi. Dan mari kita siapkan persembahan kita doa buat persembahan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat penyediaan, buat kepercayaan, berkat, keuangan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengajar setiap kami Tuhan dengan hati yang bijaksana mengelola berkat-Mu itu Tuhan Yesus, dan mengembalikan Tuhan apa yang jadi milik-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat waktu, kesempatan, kesehatan, hingga kami boleh datang Tuhan bersekutu di tempat ini, memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Dan kami Tuhan Yesus mendengar, menerima apa yang telah difirmankan melalui hamba-Mu Tuhan Yesus yang baru disampaikan Tuhan Yesus. Firman-Mu yang memberi kekuatan, Firman-Mu yang meneguhkan iman setiap kami di tempat ini. Untuk setiap kami boleh punya iman seperti perwira Kapernaum Tuhan. Sungguh iman yang hidup, iman yang utuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan, kasih karunia-Mu, kemampuan untuk kami boleh punya iman ya Tuhan, seperti perwira Kapernaum. Makasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Pendeta Gatut Budiono. Berkati beliau, berkati pelayanannya, berkati hidupnya.
Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu atas kehidupannya Tuhan Yesus. Jadi saluran berkat doa kasih bagi semua orang. Berkati istri serta anak-anak beliau. Berkati apa yang jadi kebutuhannya Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, kami minta berkat bagi Bapak Gembala kami Pak Hari. Hati hamba, hati Bapa Tuhan ada pada beliau. Memimpin setiap kami umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Punya pribadi karakter seperti Engkau Yesus. Rencana-Mu terjadi atas pengembalaan beliau Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, berkati istri anak-anak beliau. Cukupkan Tuhan apa yang menjadi kebutuhannya atas keluarganya, atas gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk umat-Mu di tempat ini, seluruh pengerja-Mu Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan Yesus, api yang berkobar, api penginjilan yang senantiasa Tuhan Yesus berkobar, disertai dengan iman yang teguh, melangkah, melakukan amanat agung-Mu, perintah-Mu Tuhan Yesus, memberitakan Injil-Mu Tuhan Yesus, untuk jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa juga untuk Indonesia Tuhan, berkati bangsa Indonesia. Curahkanlah hujan pertobatan keselamatan atas Indonesia. Kami minta Tuhan Kau pulihkan, Kau sembuhkan. Makasih Tuhan Yesus. Kami minta damai sukacita atas Indonesia. Kami lepaskan berkat buat Indonesia. Berkati juga Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi, beserta seluruh jajarannya Tuhan Yesus. Kemampuan-kemampuan, kebijaksanaan, hikmat ilahi turun atas beliau. Bersatu bekerja Tuhan Yesus, bergandengan tangan, memulihkan bangsa ini dari segala situasi yang tidak menentu ini Tuhan Yesus. Agar setiap keputusan kebijaksanaannya Tuhan boleh mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Makasih Tuhan, sebentar kami akan pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan pertolongan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan, amin.